Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UTS, metabolisme, dan informasi genetika, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah metabolisme dan informasi genetika. Sebelum lanjut lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Puteka Chandrawati Arsini dengan NIM 19130309. Langsung saja ke soal yang nomor pertama. Melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Gambar yang diberikan merupakan gambar dari proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Sel akan berhenti bekerja jika metabolisme tidak berlangsung di dalam tubuh. Proses metabolisme memerlukan bantuan enzim sebagai aktivator. Jenis reaksi yang terjadi selama proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pertama adalah reaksi katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pada proses metabolisme yang menguraikan molekul besar. Tujuan dari reaksi katabolik adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk menyusun rangka. Pada umumnya, reaksi katabolis di hewan dapat dibedakan menjadi tiga tahap utama. Pertama, makromolekul seperti protein, polisakarida, dan lipid dicerna menjadi komponen yang lebih kecil di luar sel. Selanjutnya, molekul-molekul kecil ini diambil oleh sel untuk diubah menjadi molekul yang lebih kecil lagi, yang biasanya adalah bentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA yang menghasilkan energi. Akhirnya, gugus asetil pada CoA dioksidasi oleh udara dan karbon dioksida melalui proses siklus asam sitrat dan rantai transport elektron yang menghasilkan energi yang tersimpan dengan cara mereduksi nikotinamida adenina dinukleotida atau NAD+ menjadi NADH. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme adalah sekelompok proses reaksi metabolisme yang menggunakan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk menyintesis molekuler. Pada umumnya, molekul kompleks yang terdiri dari struktur seluler yang disusun secara bertahap dari prekursor yang kecil dan sederhana. Anabolisme melibatkan tiga tahap dasar. Pertama, sintesis prekursor seperti asam amino, monosakarida dan isoprenoid dan nukleotida. Tahap kedua adalah aktivasi bentuk reaktif menggunakan energi yang berasal dari ATP. Tahap ketiga adalah penyusunan prekursor menjadi molekul yang lebih kompleks, seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Pada teori mozaik fluida, merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Membran protein tersusun tidak beraturan, yang menembus lapisan lemak. Jadi dapat dikatakan membran sel sebagai struktur yang dinamis di mana komponen-komponennya bebas bergerak dan dapat terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi semi permanen. Yang mana gambar dari model mozaik fluida ini dapat dilihat di slide. Model tersebut menunjukkan bahwa beberapa molekul protein seolah menempel atau menyisip pada dua lapisan lipid penyusun utama membran. Beberapa protein atau bagian molekul protein yang bersifat hidrofobik akan menyusun ke bagian dalam membran. Selain itu, ada pula molekul protein yang menembus kedua lapisan lipid tersebut. Selanjutnya ada fungsi membran. Fungsi membran sel yang saya temukan ada 5. Yang pertama melindungi bagian sel dan memberi bentuk sel, kemudian media komunikasi antar lingkungan sel, melakukan seleksi pada zat yang keluar masuk sel, tempat berlangsungnya reaksi kimia, dan yang terakhir menjadi reseptor dari rangsangan luar.
Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang A. Jalur glikolisis, B. Jalur gluconeogenesis, C. Perbedaan antara glikolisis dan gluconeogenesis, D. Hitung jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 molekul glukosa pada jalur glikolisis aerob. E. Jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Pertama, A, yaitu jalur glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau cukup oksigen yang berlangsung di mitokondria. Tahap glikolisis merupakan awal terjadinya respirasi sel. Glikolisis terjadi dalam sistem dan hasil akhir berupa senyawa asam pirufat. Glikolisis memiliki sifat-sifat antara lain, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peran ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari satu molekul ke molekul lain. Pada sel eukariotik, glikolisis terjadi di sitoplasma atau sitosol. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pembuatan energi. Molekul glukosa akan masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Agar dapat bereaksi, glukosa diberi energi aktivasi berupa ATP. Hal ini mengakibatkan glukosa dalam keadaan terfosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase. Glikolisis ini terjadi pada saat sel memecah glukosa yang mengandung 6 atom C menjadi 2 molekul asam pirufat yang mengandung 3 atom C melalui 2 rangkaian reaksi, yaitu rangkaian pertama, pelepasan energi, dan rangkaian kedua, membutuhkan oksigen dengan uraian sebagai berikut. Tahap pertama, tahap reaksi enzim yang memerlukan ATP, yaitu tahap reaksi dari glukosa sampai dengan pembentukan fruktosa 6-fosfat. Fase 2 meliputi tahap reaksi yang menghasilkan energi, atau ATP dan NADH, yaitu dari gliseraldehid 3-fosfat sampai dengan pirufat. Selanjutnya B, yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Proses ini dapat terjadi pada hewan, tumbuhan, jamur, hingga bakteri. Pada manusia, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat terjadi pada hati dan ginjal. Saat kadar glukosa tubuh meningkat, pankreas akan merespon dengan melepas insulin. Hormon ini berfungsi mengubah kelebihan glukosa menjadi cadangan energi berupa glikogen. Glikogen kemudian disimpan dalam sel otot dan hati. Secara sederhana, tahapan yang dilewati pirufat hingga menjadi glukosa yang pertama, perubahan pirufat menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Dengan bantuan enzim pirufat, karboksilase dan PEP karboksilkinase. Kemudian, perubahan PEP menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fruktosa 1,6 bisfosfatase. Tahapan ini turunan dari fruktosa, gula yang secara alami terkandung dalam buah-buahan. Perubahan fruktosa 6-fosfatase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat lalu berubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Selanjutnya C, perbedaan dari glikolisis dan gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan jalur anabolik, sementara glikolisis merupakan jalur katabolik. Glikolisis merupakan jalur eksergonik, sehingga menghasilkan 2 ATP per glukosa, sedangkan gluconeogenesis merupakan kebalikannya yang membutuhkan penambahan hidrolisis 6 fosfoanhidrat, yaitu 4 dari ATP dan 2 dari KTP, untuk mengarahkan proses pembentukan glukosa. Gluconeogenesis terjadi terutama di hati, sedangkan glikolisis terjadi pada otot dan berbagai jaringan lainnya. Selanjutnya yang D, hitung jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Untuk mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan, kita harus mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan dan digunakan dalam tahap respirasi aerob, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Dilansir dari biologi LiberText, glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dalam satu NADH-nya terdapat 3 ATP. Berarti glikolisis menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Dalam dekarboksilasi oksidatif,
atau perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA menghasilkan 2 NADH yang masing-masing berisi 3 ATP. Berarti, dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP. Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, yang masing-masing berisi 3 ATP dan 2 FADH, yang masing-masing berisi 2 ATP. Siklus Krebs menghasilkan energi sebanyak 24 ATP. Rangkaian proses respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, namun 2 ATP telah digunakan dalam proses glikolisis, sehingga 36 ATP yang dihasilkan oleh satu molekul gula. Jika dihidrolisis adalah 5 molekul gula, maka akan menghasilkan 180 ATP, yang mana hasil ini didapatkan dari 36 dikali 5. Selanjutnya adalah sistem pengendalian jalur glikolisis. Glikolisis dapat berlangsung dalam keadaan anaerob, tapi hal ini akan membawa akibat jumlah energi yang dibebaskan per mol glukosa yang teroksidasi terbatas. Sebagai konsekuensinya, untuk menghasilkan energi dalam satu jumlah tertentu, lebih baik glukosa harus mengalami glikolisis di bawah keadaan aerob. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan peranan A. Siklus Cori, B. Jalur pentosa fosfat, C. Metabolisme glikogen, D. Pengendalian metabolisme glikogen. Yang pertama adalah siklus Cori. Siklus Cori yang disebut berdasarkan penemuannya yaitu Carl Cori dan Grete Cori adalah siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanina, dengan lintasan gluconeogenesis. Siklus Cori yang pertama ditemukan terjadi antara jaringan otot dan hati yang membentuk siklus. Asam laktat yang disintesis oleh sel otot di lintasan oleh glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekresi glukosa oleh hati pada lintasan gluconeogenesis kemudian diserap oleh sel otot untuk diubah kembali menjadi asam laktat. Dalam setiap sel, kedua lintasan gluconeogenesis dan glikolisis berada dalam koordinasi sedemikian rupa sehingga salah satu lintasan akan relatif tidak aktif pada saat lintasan yang lain menjadi sangat aktif. Jika lintasan kedua melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, hasil akhir berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk setiap siklus reaksi. Namun, sejumlah enzim dengan kadar dan aktivitas yang berbeda dari setiap lintasan dikendalikan agar hal tersebut tidak terjadi. Selanjutnya adalah jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat adalah reaksi yang mengkonversi glukosa atau gula beratom karbon 6 menjadi gula berkarbon 5. Fungsi dari pentosa fosfat adalah untuk memproduksi NADPH. Selain NADPH, jalur ini juga menghasilkan gula pentosa untuk sintesis asam nukleat dan eritrosa fosfat untuk mensintesis asam amino atau senyawa metabolit aromatik. Hasil akhir dari jalur pentosa fosfat adalah G3P yang akan diambil di jalur Embed-Meyerhof-Parnas atau EMP atau digunakan untuk mensintesis lipid. Selain itu, reaksi yang juga dikenal sebagai lintasan fosfogluconat ini juga tersedia asam prekursor biosintesis nukleat, bahan baku siklus Krebs, dan siklus elektron. Pada mikroorganisme, terutama bakteri, jalur pentosa fosfat berguna dalam hal berikut. Yang pertama, sumber karbon seperti 3 silose, 3 ribose, dan 3 arabinose. Berperan dalam biosintesis lipopolisakarida, prekursor asam amino aromatik, dan produksi NADPH secara cepat. Selanjutnya ada metabolisme glikogen. Metabolisme glikogen atau glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan merangsang penyimpangan glukosa dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot. Proses glikogenesis dimulai dari sel memiliki kelebihan glukosa. Pertama-tama, glukosa berinteraksi dengan enzim glukokinase yang menambahkan gugus fosfat ke glukosa. Gugus fosfat kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Enzim ketiga yaitu UDP glukosa pirofosforilase mengambil molekul ini dan menciptakan glukosa urasil difosfat. Bentuk glukosa ini memiliki 2 gugus fosfat beserta asam nukleat urasil. Enzim khusus yaitu glikogenin
mengikat glukosa urasil difosfat dengan glukosa UDP difosfat untuk membentuk rantai pendek. Setelah sekitar 8 rantai pengikatan bersama-sama, enzim-enzim lainnya masuk untuk menyelesaikan proses ini. Setelah itu, glikogen sintase menambahkan rantai dan enzim percabangan glikogen untuk membantu membuat cabang dalam rantai. Proses ini membentuk makromolekul yang lebih padat sehingga penyimpanan energi dalam tubuh menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah pengendalian metabolisme glikogen. Proses glikogenesis diatur oleh hormon-hormon di dalam tubuh. Sinyal syaraf mungkin juga berperan dalam mitosit atau sel otot. Glikogenesis dapat terjadi sebagai respon pada berbagai kondisi tubuh seperti saat kadar gula darah mengalami penurunan, saat tubuh menghasilkan hormon adrenalin ketika menghadapi ancaman atau kondisi terdesak. Beberapa enzim yang berbeda dapat terlibat dalam glikogenesis. Salah satu enzim yang terlibat dalam proses glikogenesis adalah enzim fosforilase glikogen. 5. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat A. Siklus asam sitrat, B. Rantai pernafasan, dan C. Fosforilasi oksidatif. A. Siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah sederetan reaksi-reaksi metabolisme seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis, dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi yang terjadi di dalam sel. Lintasan katabolisme akan menuju pada lintasan ini dengan membawa molekul kecil untuk menghasilkan energi, sedangkan lintasan anabolisme merupakan lintasan yang bercabang keluar dari lintasan ini dengan menyediakan substrat senyawa karbon untuk keperluan biosintesis. Siklus asam sitrat dapat kalian lihat pada slide. Produk dari siklus asam sitrat adalah prekursor untuk berbagai jenis senyawa organik. Asam sitrat merupakan prekursor dari kolesterol dan asam lemak. Asam ketoglutarat alfa merupakan prekursor dari asam glutamat, purina, dan beberapa asam amino. Suksinil-CoA merupakan prekursor dari heme dan klorofil. Asam oksaleoasetat merupakan prekursor dari asam aspartat, purina, pirimidina, dan beberapa asam amino. Selanjutnya adalah rantai pernafasan. Rantai respirasi atau rantai pernafasan adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen yang terjadi pada bagian membran dalam mitokondria dengan melibatkan sejumlah enzim. Hasil akhir dari rangkaian proses transfer elektron ialah sejumlah energi berbentuk ATP yang diperlukan dalam berbagai aktivitas organisme hidup. Reaksi respirasi merupakan reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik berupa CO2 dan H2O. Tujuan respirasi adalah untuk mendapatkan energi melalui proses glikolisis. Senyawa gula diperoleh dari proses fotosintesis. Butiran amilum yang tersimpan dalam jaringan dan organ penyimpan cadangan makanan akan diubah kembali dalam bentuk glukosa fosfat di dalam sitoplasma sel. Kemudian glukosa fosfat akan dipecah menjadi pirufat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Selama glikolisis berlangsung dalam siklus Krebs, akan dihasilkan gas CO2 yang akan dikeluarkan dari dalam sel. Gas tersebut dengan berdifusi akan terkumpul dalam rongga-rongga antar sel dan bila tekanan telah cukup akan keluar dari jaringan sel. Reaksi umum respirasi adalah C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O menjadi 6CO2 ditambah 12H2O ditambah ATP. Selanjutnya adalah fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang diloloskan oleh oksidasi nutrien untuk memproduksi ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi cairan. Fosforilasi oksidatif bekerja dengan cara menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan energi untuk mendorong reaksi yang memerlukan energi. Kedua set reaksi ini dikatakan bergandengan. Hal ini berarti bahwa salah satu reaksi tidak dapat berjalan tanpa reaksi lainnya. Alur elektron melalui rantai transport elektron adalah proses eksergonik, yakni melepaskan energi. Manakala sintesis ATP adalah proses energonik, yaitu memerlukan energi. Baik rantai transport elektron dan ATP sintase terdapat pada membran dan energi ditransfer dari rantai transport elektron sintase melalui pergerakan proton melalui membran ini. Proses ini disebut sebagai kemiosmosis. Dalam praktiknya, ini mirip dengan sebuah sirkuit listrik, dengan arus proton positif dari sisi negatif membran ke sisi enzim pemompa proton yang ada pada rantai transport elektron.
Enzim ini seperti baterai. Pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran yang sering disebut gaya gerak proton. Gradien ini memiliki dua komponen, perbedaan pada konsentrasi proton atau gradien pH dan perbedaan pada potensi listrik. Energi tersimpan dalam bentuk perbedaan potensi listrik dalam mitokondria dan juga sebagai gradien pH dalam kloroplas. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Fotosintesis menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara. Sementara respirasi menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Fotosintesis menyerap energi untuk menghasilkan zat makanan glukosa, sedangkan respirasi menggunakan zat makanan glukosa untuk menghasilkan energi. Fotosintesis hanya dilakukan oleh tanaman dan cyanobacteria, sementara respirasi dilakukan seluruh makhluk hidup. Fotosintesis memerlukan sinar matahari, sedangkan respirasi tidak. Fotosintesis terjadi di kloroplas dalam sel, sedangkan respirasi terjadi di mitokondria. Gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi dapat dilihat pada slide. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai UTS dari metabolisme dan informasi genetika. Apabila terdapat salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.